Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana aliran Qi primordial dari kunci yang tersembunyi membantu Fang Han menghadapi makhluk suci Kun Feng dan Tao Ti. Dengan memurnikan darah yang mulia Panwu, akhirnya Fan Han berhasil menembus lapisan keempat lam rahasia keabadian, yaitu alam Zuogang. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Fang Han tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang tidak diketahui telah terjadi pada kunci dewa yang terpencil, menyebabkan kunci itu mengalirkan begitu banyak Qi primordial, alam abadi dan kekuatan yang murni ke pohon dunianya. Namun, ini adalah bantuan tepat waktu yang tidak akan pernah dia tolak. Dia baru saja akan menggunakannya untuk menekan Kun Peng dan membunuh musuh besar ini. Bisa dikatakan bahwa tekanan yang diberikan Kun Peng kepadanya terlalu besar. Terutama kumpulan 33 harta karun tertinggi surga itu. Kekuatannya sungguh luar biasa. Dia hanya bisa menekannya dengan kekuatan kasar, tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh. Roda reinkarnasi meledak. Ekspresi Kun Peng berubah, dan ia segera melepaskan cengkeramannya pada gerbang Avici dan penindasannya terhadap pagoda 8 divisi, malah mewujudkan gua surga dalam upaya untuk menelan bayangan hantu roda reinkarnasi. Beraninya menelan roda reinkarnasi, betapa bodohnya otak seseorang sampai melakukan hal sebodoh itu. Yan menutup matanya. Seperti yang diperkirakan, bayangan roda reinkarnasi menghantam gua surga Kun Peng. Di dalam gua surga binatang suci ini, hukum ruang dan hukum waktu mulai bergejolak hebat, berusaha menghancurkan bayangan hantu itu, tetapi sia-sia. Bayangan hantu itu berputar dan berotasi, meledak dengan semburan ledakan. Gua surga itu hancur berkeping-keping, dan retakan mulai muncul di tubuh Kun Peng. Retakan ini seperti retakan di surganya, mustahil untuk diperbaiki. Kun Peng menjerit, kekuatannya terkuras seperti bola yang tertusuk jarum, sungguh menyedihkan. Kun Peng menelan matahari, menutupi langit dan bumi. Aku menelan. Kun Peng ini akhirnya melepaskan jurus pamungkasnya, mengaktifkan sejenis 3000 dao agung di dalam tubuhnya, seni menelan agung. Sebuah lubang hitam muncul, berputar berulang kali, dan pada akhirnya, ia benar-benar membuat bayangan roda reinkarnasi menjadi tak berwujud, berhasil menahan pukulan penekan Fang Han. Dari mana Kun Peng ini mempelajari seni pemangsa agung? Pikiran Fang Han bergejolak, dan dia terkejut, tetapi dia menyadari bahwa kekuatan Kun Peng ini telah melemah drastis. Ia terluka parah, dan gua surga di dalam tubuhnya mulai hancur, mungkin ia bahkan tidak dapat mengerahkan 30% dari kekuatan biasanya. Lebih jauh lagi, 33 harta karun tertinggi surga itu tersebar. Tak terkendali, harta karun itu beterbangan kemana-mana. 33 lapisan gua surga juga hancur, dan harta karun tertinggi yang terdiri dari 33 artefak dao tingkat menengah benar-benar tercerai-berai, jatuh ke kedalaman diagram mata air kuning, di mana ia tersedot oleh gerbang Avici, dan tak akan pernah keluar lagi. Menjijikan! Sialan! Kun Peng menarik napas dalam-dalam berulang kali, tetapi tidak dapat mengambil kembali 33 harta karun tertinggi surga miliknya, dan ia tak kuasa menahan rasa sakit hati hingga darahnya menetes. Ini adalah harta karun terikat kehidupanku. Aku menghabiskan 27.000 tahun penuh untuk mengolahnya, tanpa menyadari betapa banyak kerja keras yang telah kucurahkan atau berapa banyak pertemuan keberuntungan yang kudapatkan untuk menyempurnakannya. Suatu ketika, demi alam abadi, aku menggunakan artefak dao tingkat tinggi yang telah kuperoleh dengan susah payah hanya untuk menukarnya dengan bahan kayu Zentian di pasar dunia Poluo, yang kemudian kumurnikan menjadi cincin Zentian. Sekarang, semuanya telah hilang. Semua kerja kerasku menjadi sia-sia. Aku akan memakan kalian semua. Kun Peng mengguncang tubuhnya dan berubah kembali menjadi seorang lelaki tua gemuk, berteriak histeris. Namun, secercah kejernihan tetap ada dalam pikirannya. Melihat bahwa kekuatan yang murni tampaknya berkumpul kembali di dalam tubuh Fang Han dan bahwa roda reinkarnasi yang berada jauh di dalam diagram mata air kuning mulai berputar sekali lagi, ia tidak dapat menahan diri untuk meninggalkan harta karunnya, terbang di udara untuk melarikan diri dari diagram mata air kuning. Ingin pergi. Fang Han kini hanya merasakan pancaran cahaya pohon dunia yang melonjak hebat. Cairan yang murni Qi terus-menerus menyembur keluar, bergelombang seperti air pasang. Dia baru saja membakar sejumlah cairan yang murni yang setara dengan 30 miliar pil yang murni, meninggalkan gua surganya kosong, tetapi di saat berikutnya, cairan yang murni yang disemburkan oleh pohon dunia meluas lagi, menenggelamkannya. Itu belum semuanya, bahkan mengancam akan meledakkan gua surganya dan tumpah keluar. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan kekuatan yang murni itu terbuang sia-sia. Dengan lambaian tangannya, pagoda 8 divisi terbang ke tangannya, lalu dia menempatkannya di gua surganya, di mana pagoda itu juga menyerap air berat yang murni cair, mengubahnya menjadi pil obat dan menyimpannya. 33 harta karun tertinggi surga. Murnikan untukku. Dengan kekuatan yang bisa diandalkan, Fang Han menjadi sangat berkuasa. Awan dan kabut di sekitarnya bergeser,
dan setiap langkahnya mengguncang. 33 harta karun tertinggi yang telah diambil oleh gerbang Avicii semuanya terbang ke telapak tangannya, melompat tanpa henti dan menolak untuk tunduk, bahkan menahan kehendak Kunpeng. Meskipun Fang Han mampu memurnikan artefak Dao tingkat menengah, Kunpeng masih ada, sehingga memurnikannya bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam semalam. Namun kini, dengan lambaian tangannya, sebuah sungai yang terdiri dari air berat yang murni terbang keluar dari gua surganya, membakar, 10 miliar pil obat lainnya sedang dibakar, dan sebuah kekuatan reinkarnasi melesat keluar dari roda reinkarnasi, membersihkan 33 harta tertinggi surga. Kekuatan reinkarnasi adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Jika seseorang tercemari sedikit saja, ingatan mereka akan jatuh ke dalam reinkarnasi ribuan kehidupan, tidak dapat melepaskan diri, dan sepenuhnya mengikis jejak jiwa mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk roh artefak dari harta karun ajaib. 33 artefak Dao tingkat menengah itu sedikit tersentuh oleh kekuatan reinkarnasi Fang Han, dan semua roh artefak kehilangan ingatan mereka, menjadi makhluk bodoh, seperti lembaran kertas kosong yang bersih. Kemudian, Fang Han seketika mentransfer ingatannya sendiri ke artefak-artefak itu, dan seketika itu juga 33 artefak Dao tingkat menengah tersebut berubah menjadi 33 lapisan ruang, terbang ke gua surganya dan menjadi sebuah keberadaan yang aneh. Berbagai formasi, batasan, dan berbagai metode mendalam yang terdapat dalam harta karun sihir itu semuanya masuk ke dalam pikiran Fang Han. Harta karun tertinggi 33 surga, sebuah keberadaan yang bahkan lebih kuat daripada pagoda 8 divisi, sebuah keberadaan yang pernah membunuh Kaisar Agung Mata Air Kuning. Meskipun ini adalah prototipe dan jauh lebih rendah daripada artefak abadi misterius dari alam abadi, ia tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah memahami beberapa formasi di dalamnya, Fang Han bergerak sedikit, dan ruangnya sendiri juga berputar. Setiap kali berfluktuasi sebanyak 33 kali, kekuatan aneh dan unik akan muncul. Pemahamannya tentang hukum ruang menjadi semakin mendalam. Harta karun yang bagus. Jika kumpulan harta karun ini dimurnikan sepenuhnya, ia akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sayang sekali aku tidak tahu metode pemurnian selanjutnya, tetapi selama aku menangkap Kunpeng, pasti ada teknik pemurnian rahasia di dalamnya. Fang Han melesat keluar dari diagram mata air kuning, dan air berat yang murni yang mengalir keluar dari pohon dunia semakin meningkat. Seluruh tubuhnya hampir meledak karenanya. Namun, setelah keluar dari diagram mata air kuning, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Di cermin perunggu di tengah aula dewa terpencil, kunci dewa terpencil muncul. Kunci dewa terpencil ini tampaknya memiliki hubungan yang erat secara fisik dan mental dengannya, dia bahkan bisa menyentuhnya di dalam cermin hanya dengan sedikit aktivasi. Tidak ada lagi keraguan. Kunci dewa yang terpencil memang terbuat dari bagian batang pohon dunia. Ia memiliki hubungan nyata dengan pohon duniaku. Ia telah mengumpulkan terlalu banyak ki asal yang murni dan ki primordial alam abadi, sehingga ia ingin melepaskannya ke arah pohon duniaku. Fang Han telah sepenuhnya menyadari kebenaran di dalam hatinya. Kakak senior, aku sudah berhasil mengusir Kunpeng. Sekarang aku akan membantumu mengusir Tao Tie. Saat Fang Han mengamati area tersebut, dia melihat bahwa di kota guntur yang dahsyat, Tao Tie sedang terlibat pertempuran sengit dengan Chen Nanan. Dia menggerakkan tubuhnya dan memasuki tengah kota yang dipenuhi guntur dahsyat. Membuka mulutnya, dia menghembuskan napas, dan gelombang ki asal yang murni melesat keluar, memenuhi seluruh kota. Fang Han, apa yang terjadi? Bagaimana kau tiba-tiba memiliki begitu banyak ki asal yang murni? Bukankah pil yang murnimu sudah habis? Fang Qingsui dan Feng Yaoguang sama-sama terkejut dan bingung. Aku sudah berhasil berkomunikasi dengan kunci dewa kehancuran. Aku tidak tahu siapa yang sepenuhnya membuka kunci dewa kehancuran, tetapi kunci itu mulai memancarkan ki asal yang murni. Setelah kita mengusir Tao Tie, aku akan menggunakan kekuatan sihirku untuk mendapatkan kunci ini dan menguasai seluruh harta karun bela diri surgawi. Fang Han merong berulang kali, akulah orang yang ditakdirkan. Harta karun bela diri surgawi ini diwariskan kepadaku oleh Yang Mulia Abadi Panwu. Saat ini, gua surgaku dan tubuhku hampir meledak karena dijejali air berat yang murni. Air berat yang murni senilai 100 miliar pil obat terus mengalir ke dalam tubuhku. Saat Fang Han berbicara, lebih banyak sungai deras menyembur keluar dari gua surganya. Suara gemuruh air menutupi suara ledakan di dalam kota. Air berat yang murni. Chen Nanan bersorak gembira. Dengan sedikit pengerahan kekuatan sihirnya, dia menyerap semua air berat yang murni ini. Sebuah meriam perunggu besar muncul, itu adalah meriam petir kuno abadi, dan dia mengarahkannya ke Tao Tie dan menembakkan satu tembakan. Sinar cahaya yang tebal terus-menerus merobek tubuhnya, menyebabkan binatang suci itu mengeluarkan jeritan menyedihkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kunpeng bahkan tidak bisa mengatasi bocah ini dan malah dikalahkan olehnya. Tao Tie adalah binatang suci. Meskipun meriam petir kuno abadi dapat melukainya, ia tidak dapat membunuhnya. Di tengah jeritannya, ia terbang dan meninggalkan kota guntur yang dahsyat.
Fang Han segera terbang ke atas, dan bersama Fang Qingsui, mereka terbang keluar, berbagi air berat yang murni yang bergelombang dan bergemuruh dari gua surganya dengannya. Tepat pada saat itu, di dalam gua surganya, pohon dunia tampak berakar dan bertunas. Daun-daun tumbuh satu persatu, dan akarnya menembus kehampaan. Kemudian Fang Han melihat bahwa akar-akar itu tampak muncul di dalam cermin perunggu, di atas kunci dewa yang terpencil, menyatu dengannya. Ada apa sih dengan bocah ini? Raja Dewa Terpencil dengan sengit bertarung melawan kuas kaisar manusia. Ia memanggil 80 dewa terpencil perkasa lainnya, yang semuanya memasuki dunianya, kekuatan mereka menyatu menjadi satu, tetapi ia tetap tidak mampu menandingi kuas kaisar manusia, dan ia dipukul mundur selangkah demi selangkah. Namun, tampaknya ia masih memiliki kartu truf yang belum digunakan, dan ia siap memasuki cermin penyihir leluhur, kapan saja untuk mendapatkan kunci dewa yang terlantar. Tetapi ia melihat Fang Han terbang keluar, dan di dalam gua surganya, akar pohon dunia benar-benar menembus kehampaan, muncul di atas kunci dewa yang terlantar dan menyerap ki asal yang murni. Ia tak kuasa menahan diri untuk merong berulang kali, ekspresinya berubah menjadi sangat waspada. Pohon dunia, kau benar-benar memiliki pohon dunia. Ini tidak mungkin. Raja Suci Primordial klan kita saat itu menggunakan kapak raksasa dari artefak ilahi penciptaan untuk sepenuhnya memadamkan vitalitas semua fragmen pohon. Bahkan jika kau mendapatkan fragmen pohon dunia, mustahil bagimu untuk membuatnya hidup kembali. Kunpeng dan Taoti, dua binatang suci agung, kini pucat pasi. Mendengar raungan Raja Dewa yang terpencil, mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Meng Xiaobai, yang telah berubah menjadi janin iblis dan bersemayam di dalam tubuh Taoti, juga mendengar raungan ini, dan wajahnya langsung pucat. Saat itu, Hua Tiandu telah menghilang. Ternyata dia telah dikirim oleh Raja Dewa yang terpencil ke dalam tungku kuno yang besar dan terpencil, memasuki dunia, cermin penyihir leluhur. Fang Han, cermin itu disebut cermin penyihir leluhur, harta karun dunia agung Dao penyihir. Namun, cermin itu telah kehilangan sebagian fungsinya dan sekarang digunakan untuk membawa kunci dewa kehancuran. Kau memiliki hubungan takdir dengan kunci dewa kehancuran, cepatlah rebut cermin penyihir leluhur ini untuk mencegah Hua Tiandu di dalamnya mengendalikan pusatnya. Kuas kaisar manusia melihat Fang Han muncul dan juga dengan jelas melihat banyak sistem akar muncul di kunci dewa terpencil di dalam cermin penyihir leluhur, berkomunikasi dengan gua Fang Han. Begitukah? Kalau begitu aku akan merebut cermin penyihir leluhur ini. Fang Han telah lama menemukan misteri cermin penyihir leluhur dan buru-buru mendorong roda reinkarnasi untuk menyerang Raja Dewa Terpencil. Pada saat yang sama, dia meraih dengan tangannya, dan rune seni racun agung tiba-tiba melonjak, benar-benar mengikis dunia aroma obat yang terdiri dari 18 pil pelupakan kekhawatiran, dan kemudian ki obat yang mengalir masuk ke tubuhnya. Taoti telah mengorbankan 18 pil abadi lupakan kekhawatirannya untuk membentuk dunia aroma obat, membungkus dan menekan rune seni racun agung. Namun sekarang setelah binatang suci ini dikalahkan, kekuatan Fang Han meluas, kekuatan sihir seluruh tubuhnya melonjak, dan dia segera mengambil kembali rune seni racun agung, bersama dengan esensi dari 18 pil abadi. Ke-18 pil abadi ini adalah pil kelas tinggi. Pil abadi dimurnikan oleh para dewa abadi, dan masing-masing memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sekarang, saat memasuki tubuh Fang Han, pil-pil itu berubah menjadi kekuatan, meregangkan tubuh Fang Han hingga hampir meledak. Setiap tetes darah Fang Han dipenuhi dengan aura kuat dari pil abadi. Pada akhirnya, aura pil abadi ini bocor keluar dan memasuki pagoda 8 divisi. Bocah Nebula, Peri Bangau, Penyihir, Putri Hong Yi, Su Yuer, Hujan Malam, kalian semua harus segera mengalirkan energi kalian untuk menerima ki dari pil abadi pelupa kekhawatiran saya, serta air berat yang murni. Air berat yang murni ini mengalir dari kunci dewa yang terpencil dan mengandung hukum panjang umur. Saat ini adalah kesempatan sempurna bagi kalian untuk menembus alam rahasia panjang umur. Di dalam pagoda 8 divisi, Long Xuan dan Jialan telah menembus alam rahasia keabadian, menjadi ahli tingkat pertama, alam keabadian 1000. Kekuatan mereka telah meningkat pesat, tetapi bocah Nebula, Cranberry, Princess Hong Yi, Su Yuer, dan beberapa raksasa kecil lainnya dari masyarakat Jialan masih terjebak di tingkat ke-10 kemampuan ilahi, puncak menentang surga dan mengubah takdir, tidak mampu mengambil satu langkah pun untuk menjadi raksasa abadi. Namun kini, Fang Han telah memperoleh kekuatan 18 tingkat tinggi. Pil abadi, yang ia ubah dan semprotkan. Ditambah dengan air berat yang murni yang mengalir dari kunci dewa yang terpencil, hal itu sepenuhnya menyebabkan mereka mengalami transformasi. Kini, pagoda 8 divisi itu sepenuhnya terendam oleh air berat yang murni. Air berat yang murni ini berbeda dari samudra yang murni di Istana Bintang Wuji, ki yang murni di dalamnya mengandung untaian hukum yang mendalam, yang merupakan niat yang berkomunikasi dengan alam abadi. Kunci dewa yang terpencil dapat menerangi alam rahasia panjang umur. Sekarang, ia sedang memainkan perannya.
Bocah Nebula dan yang lainnya benar-benar terendam dalam air berat yang murni. Banyak iblis langit dan Raja Iblis Langit juga terendam di dalamnya. Air berat yang murni sepenuhnya memenuhi tubuh mereka, mengubah setiap tetes darah menjadi yang murni, dan semua kotoran dalam tubuh mereka sepenuhnya dimurnikan. Kemudian, aura dari pil abadi lupakan kekhawatiran milik Fang Han disemprotkan. Pertama, aura itu disemprotkan ke tubuh bocah Nebula. Berbagai kemampuan ilahi bintang pada bocah Nebula mulai mengalir terbalik dengan semburan cahaya bintang, dan tubuhnya menjadi semakin gemuk. Di atas kepalanya, sebuah gerbang alam abadi muncul. Dengan sentuhan biasa, gerbang alam abadi terbuka, dan berbagai hukum Dao abadi mengalir turun. Awalnya, di perbendaharaan bela diri surgawi, mustahil untuk merasakan alam abadi, tetapi Fang Han tiba-tiba merasakan kunci dewa kehancuran dan benar-benar mampu menggunakan kunci dewa kehancuran untuk merasakan alam abadi lagi, dan bahkan merasakan lebih banyak lagi. Ada perasaan naik ke alam abadi. Dan semua orang di gua itu bisa merasakan alam abadi lagi. Bocah Nebula berhasil menembus alam rahasia panjang umur dan menjadi raksasa abadi. Kekuatan sihirnya juga tumbuh hingga mencapai tingkat yang menakutkan, setara dengan 100 juta kuda yang sedang berlari kencang. Dia tidak memiliki akumulasi kekuatan yang menakutkan seperti Fang Han. Ketika dia menjadi raksasa abadi, dia sudah memiliki kekuatan tubuh abadi. Sekarang dia hanya berada di level ahli alam 1000 panjang biasa dan perlu terus berlatih di masa depan. Selanjutnya, Fang Han memuntahkan ki dari 18, pil abadi lupakan kekhawatiran. Peri Bangau, penyihir Fang Xiaolin, dan Putri Hong Yi kembali menerobos, dan juga menjadi raksasa abadi. Su Yuer dan Night Rain juga berdiri dan membuka gerbang alam abadi. Tiba-tiba, hukum Dao abadi turun seperti tetesan hujan, bercampur dengan air berat yang murni, saling berkomunikasi, membuat kekuatan sihir mereka lebih murni dan kultivasi mereka lebih mendalam. Sisa iblis langit di pagoda 8 divisi juga mulai bertambah jumlahnya, melonjak hingga lebih dari 200 juta. Lebih banyak iblis langit yang berkultivasi hingga alam rahasia kemampuan ilahi, menjadi Raja Iblis Langit. Dan beberapa Raja Iblis Surgawi dengan kultivasi yang mendalam langsung melompat dari jimat ke tingkat ke-7 kemampuan ilahi, inti emas. Dalam sekejap, 3.000 Raja Iblis Surgawi mengolah inti emas mereka. Mereka mengirimkan inti emas mereka untuk membentuk pusaran besar, menyerap air berat yang murni, dan tiba-tiba tingkat air berat yang murni turun satu lapisan. Kemudian inti emas mereka menjadi semakin berkilauan. Bahkan para murid Sekte Tai dan Istana Bintang Wuji pun tidak akan mengambil inti emas mereka dan merendamnya dalam air berat yang murni untuk menyerapnya sesuka hati. Ini adalah perilaku yang sangat boros, tetapi sekarang, setelah Fang Han berkomunikasi dengan kunci dewa yang terpencil, dia telah mencapainya. Kekuatan pagoda 8 divisi meningkat lagi. Badan utamanya ditempa sekali lagi. 7 orang di pagoda 8 divisi dipromosikan menjadi raksasa abadi, mengkultivasi alam rahasia panjang umur. Jika ini terjadi di dunia besar Xuan Huang, di sekolah manapun, itu akan menjadi peristiwa besar yang akan mengguncang dunia, dan orang tidak akan tahu berapa hari pesta akan diadakan untuk mempromosikan kejayaan sekolah. Tetapi sekarang, di pagoda 8 divisi, semuanya sunyi. Bagus, bagus, bagus. Kunci dewa yang terpencil memang artefak Dao kelas tak tertandingi yang dapat menerangi alam rahasia keabadian, mahkota kekuatan. Cermin penyihir leluhur, datanglah ke tanganku. Kau dilahirkan untuk menjadi milikku. Tak seorang pun dapat mengambilmu. Harta karun bela diri surgawi juga milikku. Setelah Fang Han menyelesaikan semua ini, hanya dalam sekejap mata. Kekuatan pil abadi beredar di tubuhnya dan akhirnya tenang, tidak lagi membuatnya meledak. Dan kekuatan Fang Han mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa bahwa di gua dan pagoda 8 divisinya, tersimpan sejumlah besar air berat yang murni, setara dengan 100 miliar pil obat. Namun, pada saat ini, air berat yang murni yang diangkut dari kunci dewa yang sunyi tiba-tiba berhenti. Fang Han melihat bayangan Hua Tiandu dari cermin penyihir leluhur. Dibandingkan dengan kunci dewa yang sunyi, Hua Tiandu tampak seperti semut yang memanjat pohon besar. Sangat tidak mencolok. Namun Fang Han dapat melihat bahwa Hua Tiandu, si semut ini, tampak duduk bersila di atas kunci dewa kehancuran, menyerap semua ki kuno ke dalam tubuhnya. Ada aura lain pada kunci dewa kehancuran, yang tampaknya menyatu dengannya, ingin sepenuhnya bergabung dengannya. Berdasarkan intuisinya, Fang Han merasa bahwa jika Hua Tiandu menguasai kekuatan ini, dia akan mampu menguasai sebagian dari kunci dewa kehancuran, dan kemudian akan sulit untuk memurnikannya. Kehendakku, turunlah ke cermin penyihir leluhur. Pohon dunia itu satu. Tiba-tiba, tekad Fang Han yang luar biasa mencapai ruang misterius melalui akar pohon dunia. Ruang ini sangat luas, dan di mana-mana dipenuhi dengan ki keabu-abuan, seolah-olah itu adalah pemandangan sebelum penciptaan langit dan bumi, ketika yang jernih dan yang keruh belum terpisah. Di dalam ki keabu-abuan ini, muncul sebuah kunci yang menembus langit dan bumi. Kunci ini adalah kunci dewa yang terpencil,
dan sekarang banyak sistem akar yang terjerat di atasnya. Hua Tiandu, kau tidak bisa memiliki kunci dewa terpencil ini karena itu adalah bagian dari pohon duniaku. Apakah kau masih ingin memurnikan sebagian ki kuno darinya? Ki dari kemampuan ilahi kekuatan agung Panwu, aura dari seni asal agung. Begitu kehendak Fang Han turun ke kunci dewa yang sunyi, dia melihat dengan jelas bahwa kunci dewa yang sunyi ini memang terbuat dari sepotong kayu suci yang menjulang tinggi. Di atas potongan kayu suci ini, terukir pola-pola kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan di mana-mana pada pola-pola tersebut, terdapat semacam aura kuno dan tua. Kekuatan seni asal agung di atasnya hanya dapat disempurnakan sepenuhnya oleh seseorang yang telah mempelajari seni asal agung. Kekuatan Fang Han, yang membawa kehendaknya, turun melalui pohon dunia dan dengan cepat mengunci Hua Tiandu. Ekspresi jijik muncul di wajahnya, dan dengan telapak tangan yang santai, dia juga mengerahkan kekuatan seni asal agung, menciptakan pusaran, dan menyerang Hua Tiandu. Fang Han, aku khawatir kau salah perhitungan kali ini. Akulah penerus yang ditunjuk oleh Yang Mulia Abadi Panwu. Hua Tiandu tiba-tiba membuka matanya, seolah samar-samar menyatu dengan ki kuno pada kunci dewa yang terpencil. Di atas kepalanya, sebuah gua langit muncul, dan di tengah gua langit itu, terdapat roh ilahi yang kuat. Seni asal agungku telah memurnikan kunci dewa terpencil sebelummu. Sekarang artefak Dao kelas tak tertandingi ini telah menjadi milikku. Hari ini, bukan hanya kau yang akan mati, tetapi Fang Qingsui, Feng Yaoguang, dan bahkan Kaisar Manusia pun harus mati. Sambil berbicara, Hua Tiandu menepiskan telapak tangannya, melawan gerakan mematikan Fang Han. Kau menyebut ini memurnikan kunci dewa yang terlantar. Fang Han tertawa terbahak-bahak, meskipun kita memiliki perjanjian 10 tahun, sekarang, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya, agar kau tidak memiliki pikiran yang tersisa. Feng Baiyu yang memanfaatkanmu tidak lebih dari sekadar ingin mendapatkan harta karun bela diri surgawi. Kau sekarang telah kehilangan nilai gunamu sepenuhnya. Membunuhmu adalah hal yang wajar. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu satu hal. Pendukungmu, Deng Ao dan San Sihua, keduanya telah dimurnikan olehku, jejak jiwa mereka diekstraksi dan dipenjara di dalam lampu ajaib Allah. Mereka menderita siksaan abadi. Kau pun sama, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku ingin kau melihat apa itu siksaan. Kau sekarang hanya menggunakan ki pada kunci dewa yang terlantar untuk menembus ke alam gua surga, jurang antara kekuatanmu dan kekuatanku tak terukur. Aku akan membiarkanmu memahami apa itu kekuatan sejati. Sambil berbicara, Fang Han tidak berhenti. Dia menyerang dengan seni racun agung, yang berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam dan bersinar ke arah Hua Tiandu. Hua Tiandu berteriak dengan keras. Dengan dia sebagai pusatnya, beberapa pola pada kunci dewa yang sunyi itu melompat, dan seketika menghalangi erosi seni racun agung. Kau memang bisa mengerahkan beberapa formasi, tapi kekuatannya terbatas. Melihat pemandangan ini, Fang Han sudah mantap dengan keputusannya. Hanya karena dia telah menggabungkan seni asal agungnya dengan sebagian ki asal, dia mampu mengaktifkan sebagian kecil formasi pada kunci dewa yang terpencil, mirip dengan bagaimana seorang murid Sekte Tai dapat melepaskan kekuatan tempur yang lebih besar di dalam alam gua surga Sekte Tai daripada di luar. Hua Tiandu, dengan bantuan kunci dewa yang terpencil, telah menembus hambatan terbesarnya, memahami hukum ruang, dan mencapai alam gua surga. Prestasi kecil ini tidak layak disebutkan di hadapan Fang Han. Fang Han bahkan dapat melihat bahwa kekuatan Hua Tiandu saat ini sekitar 7 miliar kuda pacu, belum mencapai 10 miliar. Jelas, hukum ruangnya belum stabil. Dibandingkan dengan kekuatannya sendiri yang setara dengan 35 miliar kuda yang berlari kencang, kesenjangan itu terlalu besar, dan dia bisa menekannya dengan sangat cepat. Hua Tiandu, aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Pohon dunia, menyatulah sepenuhnya dengan asal mula kunci dewa yang terlantar. Seni asal mula yang agung, bantulah aku menyempurnakan kunci dewa yang terlantar juga. Saat menyerang Hua Tiandu, Fang Han mengaktifkan seni asal agungnya, mencelupkannya ke dalam pola kunci dewa yang terpencil. Benar saja, pola-pola pada kunci dewa yang terpencil itu menjadi aktif, dan beberapa di antaranya berada di bawah kendalinya. Akar-akar pohon dunia bahkan lebih menyatu dengan kunci dewa yang terpencil. Pada saat ini, Fang Han bahkan dapat merasakan bahwa di dalam kunci dewa yang sunyi, kekuatan yang murni dan luas telah mengembun menjadi kristal yang mirip dengan kristal surgawi. Kristal-kristal ini adalah kristal yang murni yang terkonsentrasi secara ekstrim, berkali-kali lebih murni daripada pil obat. Jika diubah menjadi pil obat, Fang Han tahu bahwa jumlahnya mungkin hanya bisa dihitung dalam triliunan. Setelah menguasai kunci dewa yang terpencil, dia tidak akan pernah kekurangan pil yang murni di masa depan. Dia mampu mengaktifkan sepenuhnya artefak Dao tingkat tertinggi, dan dia akan mampu melawan para ahli yang beberapa tingkat alam lebih tinggi darinya. Bayangkan saja, konsep seperti apa jadinya jika dia bisa terus-menerus melepaskan roda reinkarnasi, dan Fang Qingsui bisa terus-menerus menembakkan meriam petir kuno abadi. Bahkan Xu Xiwi dan Ying Xiantian pun pasti bukan lawan yang sepadan baginya.
Sekalipun ia bertemu dengan makhluk setingkat Kaisar Dewi Ibu, ia tetap akan mampu lolos dengan selamat. Dalam bencana besar ras ilahi di masa depan, ini akan menjamin kelangsungan hidupnya. Selain itu, di dalam kunci dewa yang sunyi ini, lapisan luarnya memungkinkan Fang Han untuk merasakan kristal yang murni, tetapi di bagian yang lebih dalam, dia tidak dapat merasakan apapun. Ada kemungkinan bahwa beberapa rahasia yang menggemparkan dunia tersembunyi di dalamnya. Fang Han menggunakan 3 metode secara bersamaan, mengerahkan pohon dunia untuk menyatu dengan asal dari kunci dewa yang terlantar, menggunakan seni asal agung untuk sepenuhnya menyatu dengan ki asal kuno pada kunci dewa yang terlantar, dan akhirnya, menggunakan sihir Taois untuk membunuh Hua Tiandu. Benar saja, ketiga metode ini terbukti efektif. Fang Han merasakan kekuatan Hua Tiandu pada kunci dewa kehancuran secara bertahap terdorong keluar, sementara vitalitas pohon dunia mulai menyatu dengan sempurna dengan kunci dewa kehancuran, menciptakan rasa keintiman. Kunci dewa yang sunyi itu bagaikan padang pasir yang telah lama kering, menerima vitalitas pohon dunia. Fang Han bahkan samar-samar merasakan bahwa di dalam kunci dewa yang terpencil itu, beberapa vitalitas halus telah terstimulasi. Pada kunci besar ini, bahkan ada jejak samar akar yang mencengkeram dan tumbuh. Tidak bagus. Hua Tiandu juga merasakan sesuatu, ekspresinya berubah tiba-tiba. Menggerakkan tubuhnya, dia hendak menyelam ke dalam inti kunci dewa yang terpencil untuk melaksanakan rencana jahatnya. Namun Fang Han memiliki mata yang tajam. Dengan sedikit putaran jurus racun agung, dia memblokir serangannya, dan dengan sedikit lilitan, dia segera mengikis aura pelindung di sekitar tubuh Hua Tiandu, berniat mengubahnya menjadi tumpukan daging busuk. Meskipun Hua Tiandu telah berkultivasi hingga alam gua surga, begitu terkikis oleh seni racun agung, dia akan langsung berubah menjadi daging busuk, tanpa hasil lain. Hua Tiandu tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa pil obat, yang sebenarnya adalah pil wangi surgawi yang dimurnikan secara pribadi oleh Kaisar Langit Tertinggi, yang menghalangi seni racun agung. Kemudian, dia menggigit ujung lidahnya dan darah menyembur dari mulutnya. Darah berhamburan kemana-mana, memercik ke kunci dewa yang terlantar dan langsung menyatu dengannya. Darah sejati Panwu, prinsip tertinggi. Misteri bela diri surgawi, dao bela diri tertinggi. Di tengah deru itu, darah benar-benar menyebar. Fang Han merasakan kekuatan Hua Tiandu mulai mengambil alih kendali. Darah itu tampaknya mengandung kekuatan magis, yang merupakan aura dari sang master yang memurnikan kunci dewa terkutuk, yang mulia abadi Panwu. Fang Han, kau tak akan pernah menyangka bahwa ketika aku mendapatkan tungku kuno yang sunyi dan terpencil itu, jauh di dalam api tungku, aku mendapatkan setetes darah yang disebut darah sejati Panwu. Darah asli Panwu ini adalah darah yang mulia abadi Panwu. Aku tidak pernah mampu memurnikannya dan telah menyimpannya di titik darah paling tersembunyi di tubuhku. Sekarang saya akan mengeluarkannya dan memberitahu Anda apa ajaran ortodoks dari yang mulia abadi Panwu. Hua Tiandu kembali duduk bersila, dan kekuatan pada kunci dewa yang sunyi itu sekali lagi dimanipulasi olehnya, mencoba mengumpulkan seni racun agung milik Fang Han. Bahkan yang mulia abadi Panwu pun tidak bisa menghindari takdir. Sungai takdir yang panjang mengalir dari awal hingga akhir. Harapan akan kehidupan abadi mengandung karma, asal mula reinkarnasi, semuanya dimanipulasi oleh takdir. Mengabaikan sepenuhnya perkataan Hua Tiandu, suara Fang Han yang agung dan menggema pun terdengar. Dia sebenarnya telah melepaskan seni takdir kecil. Pada saat ini, takdir yang ia bakar bukanlah 1000 tahun, bukan pula 5000 tahun, melainkan 36.000 tahun penuh. Pembakaran umur hidup yang gila-gilaan untuk melepaskan seni takdir kecil ini benar-benar melampaui batasan ruang dan waktu, bahkan artefak Dao tingkat tertinggi pun tidak dapat menghalangnya. 36.000 tahun, tepatnya 36.000 tahun. Seorang ahli dengan tubuh abadi hanya memiliki masa hidup selama jumlah tahun tersebut. Fang Han secara efektif menghabiskan seluruh masa hidup tubuh abadi. Dalam satu gerakan, dia berhasil memukulnya keluar. Kekuatan takdir menembus kunci dewa yang sunyi, dan darah yang dimuntahkan oleh Hua Tiandu sebenarnya semuanya dipaksa keluar, mengembun menjadi gumpalan darah seukuran kepalan tangan, bersinar dengan cahaya keemasan dan mengandung rune yang tak terhitung jumlahnya. Gumpalan darah ini adalah darah asli yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Panwu, yang kekuatannya tak tertandingi. Benda itu awalnya diperoleh oleh Hua Tiandu, yang merupakan rahasia terbesarnya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam menguasai perbendaharaan bela diri surgawi, dan juga kartu truf terakhirnya. Namun, gumpalan darah asli Panwu ini kini telah jatuh ke tangan Fang Han. Benda itu berputar-putar di tangan Fang Han. Yang Mulia Abadi Panwu, kau sangat perkasa. Setetes darah ini mengandung kehendak dao bela diri tertinggi yang tidak dapat kami, para junior, bandingkan. Sayang sekali kau tidak bisa melepaskan diri dari belenggu takdir. Meskipun kau memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, kau tetap terbunuh oleh ras dewa. Namun, hanya aku, Fang Han, yang dapat mewarisi tekadmu untuk melawan ras dewa, karena aku, Fang Han, telah menerima anugerah takdir.
pohon duniaku adalah musuh bebuyutan ras dewa. Yang mulia abadi Pan Wu, aku akan mewarisi kehendakmu, dan aku akan menyempurnakannya. Seni jiwa darah agung. Sembari Fang Han berbicara dengan tenang, ia terus melepaskan seni takdir kecil, memurnikan darah sejati Pan Wu ini. Pada saat yang sama, dia melepaskan seni jiwa darah agung. Dalam janin primordial kekacauan, dia memiliki pengalaman memurnikan daging dan darah yang kacau. Sekarang, tingkat kekuatan sihirnya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dan seni takdir kecil telah menyerap kemampuan ilahi asing yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya lebih dari 10 kali lebih kuat. Dengan membakar 36.000 tahun masa hidupnya, ia bermaksud untuk memurnikan darah sejati Pan Wu. Namun, darah asli Pan Wu tidak mudah dimurnikan. Yang mulia abadi Pan Wu adalah sosok yang mampu membunuh para abadi dan telah mencapai tingkat kultivasi seorang raja surgawi. Dahulu kala, Raja Langit Kekacauan membunuh naga, iblis, Buddha, dewa abadi, binatang buas, dan binatang suci yang tak terhitung jumlahnya untuk menempa janin primordial kekacauan, tetapi tidak ada ahli setingkat Raja Langit di antara mereka. Seorang Raja Surgawi, penguasa langit, hanya selangkah lagi dari memahami penciptaan. Status tersebut setara dengan status hegemon di alam abadi. Darah tidak mudah dimurnikan. Namun, di bawah dorongan seni takdir kecil, Pan Wu darah asli ini tampaknya merasakan jejak aura takdir, atau mungkin merasakan vitalitas pohon dunia. Benda itu tiba-tiba bergetar dan benar-benar masuk ke dalam tubuh Fang Han, bersemayam di antara alisnya, melayang dan memancarkan 10.000 sinar cahaya kristal. Bagus, aku berhasil mengendalikan pendarahan ini. Setelah aku memurnikan darah ini sepenuhnya, aku dapat meningkatkan alamku, dan hilangnya umur bukanlah apa-apa. Begitu darah asli Pan Wu memasuki tubuhnya, Fang Han tiba-tiba diliputi kegembiraan dan ambisi. Dia merasakan bahwa dari dalam darah itu, aura seorang guru terpancar samar-samar. Seolah-olah dia adalah penguasa seluruh perbendaharaan bela diri surgawi, dan kunci dewa yang terpencil itu adalah kunci rumahnya sendiri. Dan Hua Tiandu benar-benar dicabut statusnya sebagai sang guru. Fang Han, kau memaksaku. Kau memaksaku. Awalnya aku tidak ingin sekte Tai memasuki kunci dewa terpencil atau cermin penyihir leluhur ini, tetapi kau telah memaksaku ke jalan buntu, jadi aku akan ikut jatuh bersamamu. Apa yang tidak dapat kuperoleh, Hua Tiandu, kau pun tidak akan dapat memperolehnya. Aku lebih memilih sekte Tai yang mendapat manfaat daripada kamu. Abadi sejati, inkarnasi, jimat surga kaisar tertinggi. Guru leluhur, wahai kaisar tertinggi surga, izinkan inkarnasimu turun ke sini. Sembari berbicara, Hua Tiandu merobek pakaiannya dengan suara mendesis, memperlihatkan dadanya. Di dadanya terukir jimat spiritual yang panjang, dan jimat ini dipenuhi dengan tekanan seorang dewa abadi. Sebenarnya, kekuatan itu bahkan lebih dahsyat daripada jimat keabadian Void dari dunia agung cahaya suci. Itu adalah inkarnasi kaisar tertinggi surga, ini adalah jimat abadi sejati. Tingkat ke-9 dari keabadian, setelah melewati hukuman petir dunia abadi, disebut sebagai Void Immortal. Dan tingkat ke-10 dari keabadian, setelah memahami hukum kehidupan dan kematian yang tak kekal, disebut sebagai abadi sejati, yang berarti seorang abadi yang sesungguhnya. Tidak lagi hampa, seorang abadi sejati. Kaisar tertinggi surga berada di alam ini. Selangkah lebih jauh, dan ia akan menjadi dewa abadi surgawi. Apakah yang dimaksud dengan dewa abadi surgawi? Di lubuk hati semua kultivator, surga, bukanlah alam semesta yang penuh bintang, melainkan alam abadi. Alam abadi adalah surga. Seorang dewa abadi surgawi adalah dewa abadi sejati yang, setelah naik ke surga, mengalami perubahan lebih lanjut dan memasuki alam abadi, itulah dewa abadi surgawi. Kengerian kekuatan seorang abadi sejati, dengan kemampuan keabadian tingkat ke-10 sudah jelas. Mereka berada di posisi puncak seluruh alam semesta langit dan bumi, datang dan pergi di antara bintang-bintang, bolak-balik di antara beberapa dunia besar seolah-olah sedang berjalan-jalan di halaman. Membunuh musuh, membangun dunia, memurnikan artefak Dao tingkat tertinggi, dan mengaktifkan artefak Dao tingkat tertinggi semuanya semudah membalikkan kartu di tangan. Sosok seperti itu, bahkan seorang inkarnasi sekalipun, memiliki keagungan dan kekuatan yang tak dapat ditolak. Fang Han segera merasakan bahwa kekuatan magis pada jimat spiritual di tubuh Hua Tiandu berada di atas triliun, jauh melebihi triliun. Ekspresinya berubah tiba-tiba. Seorang abadi sejati, inkarnasi. Hua Tiandu ternyata memiliki dewa sejati. Jimat ada padanya. Rencana kaisar tertinggi surga sungguh luar biasa. Dia memurnikan salah satu klonnya sendiri menjadi jimat untuk memasuki perbendaharaan bela diri surgawi dan menyatu dengan roh purba Hua Tiandu, menghindari penolakan dari cermin penyihir leluhur. Fang Han memang sangat terkejut. Cermin penyihir leluhur hanya dapat dimasuki oleh mereka yang memiliki kesempatan yang ditakdirkan, jika tidak, sekuat apapun kekuatan sihir seseorang, jika tidak melebihi kekuatan dewa abadi Pan Wu, seseorang tidak dapat memasukinya untuk berhubungan dengan kunci dewa yang terpencil.
Hua Tiandu mampu masuk sebagian karena tungku kuno yang sangat sunyi, tetapi sebagian besar karena darah sejati Panu. Raja Dewa Gurun tidak mengetahui hal ini, jadi meskipun dia telah memurnikan tungku kuno yang sangat sunyi, dia tidak bisa masuk. Dia telah ditipu oleh Hua Tiandu. Adapun kemampuan Fang Han untuk memasuki cermin penyihir leluhur dan menembusnya dengan kesadaran dan kemampuan ilahinya, itu berkat pohon dunia. Selain itu, baik Raja Dewa Terpencil maupun Kaisar Manusia tidak dapat masuk. Tentu saja, sekarang setelah Fang Han memperoleh darah sejati Panu dan Hua Tiandu kehilangan darah itu, kendali atas kunci Dewa Terpencil telah mengalami perubahan mendasar bagi kedua belah pihak. Hua Tiandu tahu dia sudah putus asa, jadi dia mengeluarkan kartu truf terakhirnya, Kaisar Tertinggi Surga yang sejati dan abadi klon jimat. Begitu terbang keluar, ia langsung berusaha membunuh Fang Han. Bayangan Kaisar Tertinggi Surga muncul dari jimat dan turun ke kunci Dewa Kehancuran. Matanya seperti matahari dan bulan, menerangi segalanya dan semua kegelapan. Ruang abu-abu di dalam cermin penyihir leluhur selamanya tidak berkembang, tetapi saat Kaisar Tertinggi Surga muncul, seolah-olah Dewa Penciptaan Raksasa telah tiba, memisahkan yang jernih dari yang keruh dan membentuk matahari dan bulan. Bahkan kunci Dewa Kehancuran mulai bergetar, dan berbagai batasan padanya mulai beroperasi. Artefak Dao tingkat tertinggi ini, batang pohon dunia, juga berada di bawah ancaman yang signifikan. Fang Han, aku tidak menyangka kau akan memiliki kesempatan sebesar ini untuk mendapatkan satu-satunya fragmen pohon dunia yang masih mengandung kekuatan kehidupan. Dulu, Raja Suci pendiri ras dewa memutus pohon dunia dan memadamkan semua kehidupannya, tetapi di dalam Dao Surgawi, selalu ada secercah kehidupan. Oleh karena itu, pasti ada fragmen yang masih menyimpan kehidupan, menunggu seseorang dengan kesempatan yang ditakdirkan, dan kau ternyata adalah orang itu. Aku telah memperhitungkan ini sejak lama. Tetapi sayangnya, Yang Mulia Iblis Qi Yuan melindungimu, dan murid pemberontak Linglong juga memanfaatkanmu. Aku tidak dapat bertindak melawanmu, tetapi sekarang, keberuntunganmu telah mencapai akhirnya. Feng Baiyu menghubungkan keberuntunganmu dengan keberuntungan Sekte Yuhua, dan sekarang Sekte Yuhua berada di ambang kehancuran, keberuntunganmu juga akan berada di ambang kehancuran. Segera setelah Kaisar Tertinggi Surga, Tuhan Sejati, Inkarnasi, muncul di udara, matanya tertuju pada Fang Han, dan pikiran ilahi yang kuat, membawa fluktuasi yang menghancurkan, menyapu ke arahnya. Tidak diragukan lagi bahwa hanya dengan fluktuasi destruktif dari pikiran ilahi ini, Kaisar Tertinggi Surga dapat menyebabkan sebuah planet hancur berkeping-keping. Diagram pegas kuning. Dan sekarang, Fang Han bisa mengambil apapun yang dia inginkan. Gunung kristal yang murni ini, jika diubah menjadi pil yang murni, mungkin berjumlah puluhan triliun, ratusan triliun. 3.000 gunung, 3.000 sungai besar. Berapa banyak pil obat yang dibutuhkan? Aku benar-benar telah menjadi kaya raya. Aku khawatir aku bahkan bisa menyaingi istana bintang Wuji. Terlebih lagi, kunci Dewa Terpencil masih terus menyerap ki abadi cair, memadatkan ki asal. Memang, siapapun yang mendapatkan kunci Dewa Terpencil akan mendapatkan dunia. Dengan begitu banyak ki yang murni, berapa banyak ahli yang dapat aku kembangkan? Fang Han melihat 3.000 sungai besar yang murni dan 3.000 pegunungan kristal yang murni. Hatinya berdebar kencang. Dia seolah telah melihat pemandangan dirinya sendiri yang membina banyak ahli, membantai ras dewa hingga mereka berantakan, dan menyatukan dunia besar Xuan Huang. Namun, sayang sekali dia tidak bisa menggerakkan kunci dewa yang terpencil itu sekarang. Berjalan hingga ke ujung lapisan pertama kunci dewa yang terpencil, Fang Han melihat penghalang ruang waktu muncul. Sejumlah besar dinding kristal menghalanginya, dia sama sekali tidak bisa menembusnya untuk melihat sekilas asalnya. Fang Han melepaskan seni asal agung, mencoba menyatu dengan dinding kristal dan menembus ke dalam, tetapi tetap tidak ada pergerakan. Sebuah pikiran tanpa gejolak emosi sedikit pun ditransmisikan ke pikiran ilahi Fang Han, memiliki darah asli Panu menjadikanmu penerus yang ditunjuk, tetapi tanpa memahami hukum waktu, kamu tidak dapat memasuki lapisan kedua kunci dewa yang terpencil. Dari mana datangnya pikiran ini? Tanpa memahami hukum waktu, seseorang tidak bisa masuk. Mungkinkah kunci dewa yang terpencil itu memiliki banyak lapisan, dan untuk memasuki setiap lapisan, seseorang harus memiliki hukum yang sesuai untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Fang Han sangat cerdas dan langsung menyadari sesuatu. Dia dengan hati-hati menyebarkan pikiran ilahinya ke seluruh ruang angkasa lagi. Dia segera menyelidiki bahwa lapisan ruang pertama dari kunci dewa yang terpencil ini kira-kira sebesar planet. Fungsinya adalah untuk menyerap ki abadi cair dari alam abadi, memurnikannya menjadi air berat yang murni, dan kemudian memadatkannya menjadi gunung kristal. Kekayaan yang terkumpul hari demi hari tak terukur. Saat ini, dia hanya bisa mengendalikan lapisan ruang pertama ini. Dan akar pohon dunia hanya bisa berakar di lapisan ruang pertama ini, menyerap kekuatan yang murni dan ki abadi cair. Ia sama sekali tidak bisa menembus lebih dalam. Setelah berpikir sejenak, Fang Han tiba-tiba berteriak, "Darah sejati Panwu!"
Dari tengah alisnya, segumpal darah sejati Panwu seukuran kepalan tangan terbang keluar. Dengan sedikit putaran, aura Dewa Abadi Panwu mulai menyatu dengan seluruh lapisan ruang pertama. Tiba-tiba, Fang Han merasa bahwa ruang ini dan surga gua tempat dia berkultivasi terhubung menjadi satu. Ruang miliknya sendiri dapat memanipulasi kekuatan ruang ini kapan saja, dan bahkan jika perlu, dia dapat menyalakan gunung kristal yang murni untuk menggerakkan kekuatan artefak Dao tingkat tertinggi. Saat surga guanya menyatu dengan lapisan ruang pertama ini, kekuatan magis di dalam tubuhnya kembali melonjak, dan hukum ruang mengalir ke dalam hatinya, satu persatu. Di dalam tubuhnya, lebih banyak fragmen hukum ruang mengembun dan terbentuk. Sebanyak 3.000 fragmen hukum ruang beredar di dalam tubuhnya. Dengan suara dentuman, kekuatan sihir di tubuhnya meluas, dan sebagian kecil darah sejati Panwu melebur ke dalam tubuhnya. Darah itu dimurnikan olehnya dan menyatu ke dalam garis keturunannya. Kekuatan fisik dan kekuatan sihirnya semakin meningkat. Pada saat ini, hukum ruang telah mencapai kesempurnaan agung. 3.000 fragmen hukum ruang membentuk kristal hukum ruang yang utuh. Kristal hukum ruang ini seperti batu permata prisma segi 6, yang mewakili makna sebenarnya dari atas, bawah, dan 4 arah mata angin. Pada saat ini, ia samar-samar merasakan kekuatan waktu. Ia hanya selangkah lagi untuk memahami hukum waktu dan mencapai alam Yo Guang. Hancurkan penghalangnya, carilah kebenaran. Selangkah pun tidak dapat menghalangi hatiku. Hukum waktu, alam Yo Guang, pada saat ini juga, tidak dapat menghentikan dampak dan penangkapanku. Pada saat ini, dengan hukum ruang mencapai kesempurnaan agung, Fang Han tidak ragu sedikit pun. Dia mulai memengaruhi hukum waktu, ingin mencapai lapisan keempat alam rahasia keabadian, alam Yo Guang. Dia memiliki pengalaman dalam memahami hukum waktu setelah merenungkannya berkali-kali di dalam diagram mata air kuning. Terlebih lagi, di dalam tubuhnya terdapat fragmen kecil hukum waktu yang ditinggalkan oleh klon Raja Dewa yang terpencil. Kini, dengan mengandalkan secuil hukum waktu ini, mata Fang Han menembus penghalang, dan dia meninju hingga masuk ke alam hampa. Setelah pukulan itu bergema, gua surga Fang Han dan tubuhnya mulai mengalami transformasi. Aura yang kuat mulai terbentuk. Pada saat ini, ruang dan waktu tampaknya tidak mampu menghalangi keberadaannya. Di dalam gua surga tempat kelahirannya, sebuah fragmen kecil muncul, dan kekuatan waktu yang lemah terpancar darinya. Di dalam gua surga itu, laju waktu yang berlalu agak berbeda dari dunia luar. Meskipun tingkat perputaran waktu ini sangat lemah, itu merupakan perubahan mendasar. Pada saat ini, dia memasuki alam Yo Guang dan memahami hukum waktu. Dia sekali lagi telah naik ke alam baru. Pada saat terobosan itu terjadi, umur hidupnya meningkat tanpa batas. Sejumlah besar air berat yang murni, dan bahkan beberapa gunung kristal, hancur dan terbang ke atas, memasuki tubuhnya dan mulai berubah menjadi kekuatan sihir. Hal ini menyebabkan kekuatannya juga meningkat. Pada awalnya, bahkan jika seseorang memahami hukum waktu dan memasuki alam Yo Guang, kapasitas tubuh pasti akan meningkat, tetapi tetap membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan sihir dengan susah payah, periode akumulasi yang panjang. Namun, karena kunci dewa terpencil itu kini mengandung sejumlah besar ki asal yang murni, yang langsung berpindah ke tubuh Fang Han, hal itu setara dengan mengurangi 10.000 tahun kultivasi pahitnya. Kesepakatan seperti itu hanya bisa didapatkan oleh Fang Han. Dalam sekejap, kapasitas internalnya meluas, dan kekuatan sihirnya mendidih. Awalnya, kekuatannya setara dengan 30 miliar kuda yang berlari kencang, tetapi sekarang telah meningkat menjadi 80 miliar. Benar sekali, 80 miliar. Kekuatan Fang Han kini setara dengan binatang suci seperti Kunpeng dan Tao Ti yang telah memasuki alam Yo Guang. Terlebih lagi, selama ia terus berkultivasi, mengumpulkan lebih banyak fragmen hukum waktu, dan akhirnya membawa hukum waktu ke kesempurnaan agung, kekuatan sihirnya akan terus bertambah dan meningkat. Pada akhirnya, ia akan berdiri sejajar dengan, atau bahkan melampaui, binatang suci tersebut. Tidak ada alasan lain, itu karena tubuhnya mengandung darah sejati Panwu dan seni asal agung. Setiap kali dia naik ke alam yang lebih tinggi, kekuatan sihirnya beberapa kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat, dari kultivator lainnya. Dan kekuatan sihirnya bertahan lama. Fragmen hukum waktu itu berputar perlahan di dalam gua surga Fang Han, lalu memasuki tubuhnya, akhirnya membawa kekuatan sihir di tubuhnya mendekati kejenuhan. Selain itu, umur hidupnya tidak hanya diperpanjang tetapi juga ditingkatkan hingga mencapai tingkat yang menakutkan yaitu 240.000 tahun, sesuai dengan jumlah 6 harmoni langit. Yang lebih menakjubkan lagi adalah, dengan terobosan Fang Han, penghalang dinding kristal di ruang kedua kunci dewa terpencil tampaknya sama sekali tidak menjadi halangan baginya. Memasukinya dalam sekejap, aroma obat langsung menyerbu ke arahnya. Ternyata itu adalah tempat penyimpanan pil obat. Fang Han melihat sejumlah besar material tingkat bumi. Pil-pil obat, seperti Dharma Saint Sarira, menumpuk seperti sampah di satu aula demi aula. Ada juga pil tingkat surga. Pil obat,
seperti pil Nirwana Langka, ramuan gerbang misterius 7 kehidupan, dan bahkan pil pengembalian jiwa 9 revolusi, serta pil pemulihan agung cairan Giok Tai King, semuanya bertumpuk di dalamnya. Semuanya tersimpan dalam satu labu besar demi satu labu besar lainnya. Ada juga banyak sekali pil obat langka yang bahkan Fang Han tidak bisa menyebutkan namanya, dan jumlahnya sangat banyak. Kelas bumi pil obat dan tingkat surga pil obat disimpan seolah-olah itu adalah beras. Ada juga pil keabadian. Pil-pil yang dikenali Fang Han, seperti pil harta karun Raja Surgawi 10 hati, dan pil penciptaan kehidupan, juga disimpan di dalam labu di atas, ditekan oleh jimat spiritual. Setidaknya ada 1000 jenis pil abadi. Ada yang tingkat rendah, pil keabadian, tingkat menengah pil keabadian, kelas tinggi pil abadi, dan bahkan tingkat tak tertandingi pil keabadian tersimpan dalam beberapa botol kristal ampuh di tempat tinggi di langit. Fang Han tidak dapat menyebutkan nama pil keabadian itu, dan tidak ada catatan tentangnya bahkan dalam kitab rahasia naga surgawi. Tampaknya pil-pil itu dimurnikan oleh para immortal tingkat tinggi dari alam keabadian. Fang Han bahkan merasa bahwa dia tidak punya cara untuk mengonsumsinya, jika dia mengonsumsinya, dia pasti akan meledak dan mati. Aku mendapatkan jackpot. Begitu banyak pil abadi. Ini adalah pertemuan yang menguntungkan, pertemuan yang benar-benar menguntungkan. Aku, Fang Han, belum pernah sekaya ini. Sekte Yuhua, Sekte Tai, tidak ada satupun yang memiliki pil obat sebanyak yang kumiliki. Bahkan Istana Bintang Wuji mungkin tidak memiliki pil abadi sebanyak ini. Fang Han gemetar karena kegembiraan, bahkan tidak punya waktu untuk menyelidiki secara pasti berapa banyak pil abadi yang ada. Singkatnya, dia tahu bahwa dia benar-benar telah mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Mulai sekarang, dia bisa mendirikan sebuah sekte, meningkatkan pengaruhnya sendiri, menciptakan sebuah sekolah yang bahkan lebih kuat daripada Sekte Tai, dan menjadi leluhur Dao dari sebuah sekolah. Tentu saja, untuk menjadi leluhur Dao suatu aliran membutuhkan alam yang mendalam, jika tidak, memiliki begitu banyak kekayaan hanya akan membuatnya menjadi domba gemuk yang akan dijarah oleh orang lain. Dengan begitu banyak pil abadi, pertama-tama aku harus meningkatkan alam iblis surgawi dan berbagai ahli yang dibina di dalam pagoda 8 divisi. Tetapi untuk saat ini, aku harus terlebih dahulu melenyapkan inkarnasi kaisar tertinggi surga di luar. Fang Han mengamati ruang pil abadi ini, lalu melihat lebih dalam, di mana terdapat lebih banyak lapisan dinding kristal, di dalamnya tampaknya tersembunyi harta karun yang lebih ampuh lagi. Selain ki asal yang murni dan berbagai pil abadi, Yang Mulia Abadi Panwu seharusnya juga memiliki banyak harta karun lainnya. Harta karun sihir dan artefak Dao tentu tidak akan kurang. Bahkan mungkin ada beberapa buah panjang umur yang ampuh dan hukum panjang umur, tetapi hal-hal ini seharusnya berada di kedalaman kunci dewa terpencil, yang mengharuskan Fang Han untuk meningkatkan alamnya sebelum dia dapat menembus dinding kristal dan memperoleh harta karun ini. Hal yang paling mendesak bagi Fang Han adalah membunuh inkarnasi kaisar tertinggi surga terlebih dahulu. Maka, tubuhnya bergerak, dan dia terbang keluar dari ruang kunci dewa yang sunyi. Kaisar manusia kuas, Fang Qingsui, dan Feng Yaoguang terlibat dalam pertempuran sengit dengan inkarnasi kaisar tertinggi surga. Inkarnasi kaisar tertinggi surga ini sangat tangguh, sepenuhnya menekan segalanya. Bahkan kaisar manusia kuas pun tidak lagi bertindak begitu acuh tak acuh, ekspresinya agak serius. Jika bukan karena Fang Han terus-menerus menyalurkan sejumlah besar ki asal yang murni ke dalam diri mereka, dikhawatirkan tidak ada seorang pun kecuali kaisar manusia kuas yang mampu bertahan. Wahai kaisar manusia, meskipun alammu tinggi, kau tidak bisa menandingiku. Kau juga tidak bisa melawan seorang dewa sejati. Apa itu dewa sejati? Dewa sejati. Bahkan seorang inkarnasi pun cukup untuk menundukkanmu. Klon kaisar tertinggi surga memiliki aura seperti pelangi. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ribuan ruang hampa meledak secara beruntun. Dengan sekali sentuhan, cahaya kristal dari meriam petir kuno abadi Fang Qingsui lenyap, sementara wajah Feng Yaoguang memucat, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Hanya pena kaisar manusia yang tidak terbebani, masih terus menulis satu karakter demi satu karakter. Sungguh kesombongan yang luar biasa. Sekalipun tubuh aslimu datang, kau tak bisa berbuat apa-apa padaku. Seorang dewa sejati biasa, berani bersikap arogan di hadapanku, sungguh tak terbayangkan. Apa kau pikir kau seorang raja surgawi? Kaisar manusia itu tiba-tiba mengeluarkan siulan panjang. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kau, dewa sejati kecil, tidak akan tahu apa itu teror. Akan kukatakan padamu bagaimana menulis dua kata, teror. Saat berbicara, kuas kaisar manusia benar-benar menuliskan dua karakter besar, teror, di udara. Begitu kedua karakter ini muncul, ruang di sekitarnya mengeras, berubah menjadi wilayah absolut. Adegan neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan wilayah absolut ini melingkupi wujud kaisar tertinggi surga, meremas ke dalam. Bagus, kaisar tertinggi surga sama sekali tidak takut. Langkah kakinya bergetar, seluruh tubuhnya menerobos ruang angkasa,
dan dia terus-menerus menghujani keluar dengan 100 juta pukulan. Setiap pukulan mengandung kekuatan tak terbatas, dan dalam sekejap, mengguncang wilayah absolut ini hingga hancur berkeping-keping. Memegang alam semesta di tangan, memutar matahari dan bulan, melangkah di 8 penjuru, 100 transformasi Kaisar Langit. Terima pukulanku, tinju ilahi Kaisar Langit. Aku adalah Kaisar Langit dan Bumi. Aku mewakili langit dan bumi, tak tertandingi dan tak terkalahkan. Penguasa langit dan bumi, matilah untukku. Pada saat ini, Kaisar tertinggi surga menunjukkan dominasinya, menebas Kaisar manusia, memperlihatkan kekuatan dan keganasan yang mutlak. Dia 100 kali lebih brutal daripada Dewa Iblis kuno. Ekspresi serius kembali muncul di wajah Kaisar manusia beras. Jika kekuatanku tidak kurang dari 1% dari kekuatanku sebelumnya, apakah aku perlu waspada terhadap seorang dewa sejati biasa? Klan? Bahkan dewa abadi leluhur dan dewa abadi tertinggi pun, aku bisa menghadapinya. Saat mereka berada dalam kebuntuan ini, tiba-tiba, seluruh kunci dewa kehancuran bergerak dengan dahsyat. Kemudian, aura yang agung dan luas muncul dari kunci dewa kehancuran. Tubuh Fang Han muncul di depan Fang Qingsui. Dengan sedikit dorongan telapak tangannya, roda reinkarnasi yang besar muncul kembali. Kali ini, bayangan roda reinkarnasi jauh lebih besar dan lebih jelas dari sebelumnya. Itu sebenarnya diukir dengan 18 lapisan neraka, dan ada bayangan dari banyak dunia besar, serta ruang dimensi yang tak terbatas dan ruang iblis. Seolah-olah itu adalah entitas nyata. Fang Han kini telah mencapai tingkat keempat dari alam rahasia panjang umur, alam You Guang. Dengan peningkatan alamnya, penggunaan diagram mata air kuningnya menjadi jauh lebih halus, dan banyak fungsi halus di dalamnya kini dapat dimanfaatkan. Meskipun mengaktifkan sepenuhnya diagram mata air kuning membutuhkan setidaknya tingkat ketujuh dari alam rahasia panjang umur, alam Raja Dunia, Fang Han kini mampu merasakan kekuatan waktu di dalamnya dan menggunakan hukum waktu miliknya sendiri untuk mengaktifkannya. Waktu bagaikan pesawat ulang-alik, tahun-tahun berlalu, mereka yang telah tiada bagaikan yang hilang, sungai panjang yang bergelombang, debu sejarah, semuanya berada dalam waktu. Sambil mengaktifkan roda reinkarnasi, Fang Han juga melepaskan seni takdir kecil, mengarahkannya ke titik lemah Kaisar tertinggi surga. Secara khusus, saat Fang Han mengaktifkan sihir Taoisnya, kunci dewa yang terpencil juga beresonansi dengannya. Kekuatan agung dan kuno darinya menyelimuti tubuhnya, menyebabkan kekuatannya berlipat ganda setiap kali dia bernapas, membuatnya jauh lebih dahsyat daripada kekuatannya sendiri. Roda reinkarnasi melaju ke depan dengan dahsyat. Kali ini, Kaisar tertinggi surga tahu betapa kuatnya roda itu dan tidak bisa dengan mudah meraihnya dengan tangannya. Sebaliknya, dia menghembuskan napas dan berteriak, memukul roda itu dengan kedua tinjunya. Roda itu berputar tanpa henti, dan baru kemudian kekuatan roda itu akhirnya dinetralkan. Setelah dinetralkan, tubuhnya juga meredup secara signifikan, seolah-olah dia telah mengonsumsi terlalu banyak ki asal. Lagi pula, ini hanyalah klon. Meskipun ganas dan brutal, kekuatannya terbatas. Menghadapi Kaisar manusia, ia bisa sedikit unggul, tetapi menghadapi begitu banyak ahli, terutama Fang Han yang telah menguasai kunci dewa kehancuran, sulit untuk bertahan. Tinju ilahi Kaisar Langit, bunuh! Cahaya dahsyat muncul lagi di mata Kaisar Langit tertinggi saat dia melayangkan pukulan ke arah Fang Han. Fang Han, kau benar-benar telah memahami alam You Guang dan menyadari hukum waktu. Hari ini, aku akan menghancurkan semua hukummu, bahkan jika aku harus mengorbankan inkarnasi ini, aku akan membuat kultivasimu mundur lagi. Gua langitmu, hancurkan untukku. Hukummu, hancurkan untukku. Inkarnasi Kaisar tertinggi surga ini tampak putus asa. Dia melihat bahwa Fang Han tampaknya telah menguasai kunci dewa yang terpencil, dan dia tahu bahwa kali ini, dalam memperoleh harta karun dari perbendaharaan bela diri surgawi, Sekte Tai telah gagal total. Seluruh harta karun besar dari perbendaharaan bela diri surgawi telah jatuh ke tangan Fang Han. Harta karun ini mungkin tidak kalah dengan seluruh harta karun Sekte Tai. Jika jatuh ke tangan Fang Han, maka dalam beberapa dekade, atau bahkan tanpa beberapa dekade, dalam beberapa tahun kultivasi Fang Han yang penuh perjuangan, alamnya akan meningkat. Kemudian, mungkin seluruh sekte Yuhua dapat menjadi sekolah besar yang mampu bersaing dengan Sekte Tai, dan Sekte Tai tidak akan memiliki keuntungan sedikit pun. Ketika kesengsaraan besar tiba, mereka tidak akan mampu menyelesaikan dekrit jimat alam abadi. Oleh karena itu, bahkan jika dia harus mengorbankan inkarnasi ini, dia harus membunuh Fang Han, atau setidaknya, menghancurkan hukum Fang Han, menyebabkan kultivasinya menurun sehingga dia tidak akan pernah bisa maju lagi. Tidak bagus. Melihat inkarnasi Kaisar tertinggi surga yang mengamuk, hati Fang Han menjadi dingin. Dia merasa bahwa seluruh pikiran ilahi Kaisar tertinggi surga terfokus padanya, terutama pada hukum ruang kesempurnaan agung dan fragmen hukum waktu yang baru saja terkondensasi. Ledakan! Tiba-tiba, Kaisar tertinggi surga mengabaikan semua pertahanan, membiarkan bombardir dari Kaisar manusia itu jatuh ke dirinya sendiri,
sementara dia memusatkan seluruh kekuatannya dan melayangkan pukulan ke arah Fang Han. Oh tidak! Fang Han melihat kaisar tertinggi surga menatapnya dengan tajam, lalu tiba-tiba bertindak, menyerang dengan tinju untuk membunuhnya. Dia langsung tahu bahwa lawannya sedang melakukan pertaruhan terakhir yang putus asa, bertekad untuk membunuhnya sepenuhnya. Meskipun kaisar tertinggi surga hanyalah sebuah inkarnasi, kekuatannya seluas lautan dan sekejam penjara. Dengan serangannya yang dahsyat, meskipun Fang Han baru saja naik ke alam Youguang, dia tidak memiliki cara untuk melawan. Roda reinkarnasi, mengamuklah untukku. Namun, Fang Han sudah lama tahu bahwa kaisar tertinggi surga sangat berbahaya bahkan sebagai klon, jadi dia sudah bersiap. Hampir 100 miliar pil obat berisi air berat murni yang mengalir dari kunci dewa yang sunyi ke diagram mata air kuning. Api sejati yang murni itu membakar begitu hebat sehingga seolah-olah menguapkan semua air suci mata air kuning menjadi awan kuning, yang kemudian berubah kembali menjadi tetesan hujan dan jatuh. Pada saat ini, roda reinkarnasi bukanlah hantu, tetapi wujud fisiknya yang sebenarnya. Ia turun dari diagram mata air kuning dan muncul di hadapan kaisar tertinggi surga. Di roda reinkarnasi, terdapat 72 bayangan iblis. Aura dari masing-masing 72 bayangan iblis ini tidak kalah dengan Raja Dewa yang terpencil, dan mereka tampak terperangkap di roda reinkarnasi. Saat mereka menari, mereka menggerakkan roda reinkarnasi untuk berputar dan menghancurkan, seolah-olah roda itu mampu menembus bahkan 1000 dunia utama. Suatu kekuatan yang tak terlukiskan turun ke dunia ini. Pada roda reinkarnasi, jalur reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya terbuka, dao surgawi, dao manusia, dao hantu lapar, dao binatang, dao iblis, dao Buddha, dao asura, dao neraka, dao naga, dao dewa, dan seterusnya. Berbagai jalur reinkarnasi muncul di hadapan mata mereka, masing-masing melepaskan kekuatan penarik yang menghancurkan jiwa seseorang, akhirnya menyebabkan jiwa itu lenyap dan kehilangan jati dirinya. Fang Han telah membakar air berat murni yang setara dengan 100 miliar pil obat. Hanya dengan cara itulah dia dapat mewujudkan kekuatan sejati dari roda reinkarnasi. 100 miliar pil yang murni. Jumlah sebanyak itu dapat menyebabkan sebuah sekolah besar berkembang sepenuhnya, membina ribuan master inti emas dan tokoh-tokoh hebat di puncak alam rahasia kemampuan ilahi. Namun di sini, bersama Fang Han, semuanya lenyap dalam sekejap. 72 dewa iblis, roda reinkarnasi sejati. Fang Han, kau sungguh rela menghabiskan begitu banyak pil yang murni. Apakah ini kekayaan yang kau peroleh setelah mendapatkan kunci dewa kehancuran? Sungguh boros. Tampaknya jumlah ki yang murni yang tersimpan di dalam kunci dewa kehancuran adalah angka yang menakutkan. Jika sekte Taiku mendapatkannya, kita bisa menciptakan jutaan master inti emas. 1 juta inti emas? Itu akan cukup untuk menutupi dunia agung Xuan Huang, mengubah semua sekolah lain menjadi debu, dan memungkinkan dunia agung Xuan Huangku untuk memulihkan kejayaannya di masa lalu, berdiri di puncak 3000 dunia agung. Kunci dewa kehancuran yang jatuh ke tanganmu hanyalah pemborosan harta surgawi. Kaisar tertinggi surga melihat wujud asli roda reinkarnasi terbang keluar dan menghalangi pukulan mematikannya. Tubuh roda reinkarnasi terus muncul, menghancurkan tubuhnya dan menyebabkan ki asalnya menipis, mengancam untuk menghancurkannya. Dengan demikian, ia tahu bahwa dirinya tidak dapat dibandingkan dengan wujud sejati roda reinkarnasi, hanya tubuh aslinya yang dapat menghadapinya. Karena itu, ia tiba-tiba melompat, dan menggunakan sihir Taois yang tidak diketahui, ia melompat keluar dan menghilang ke alam hampa. Fang Han, lain kali, aku akan menyerang dengan kekuatan penuh dan membunuhmu. Bahkan kaisar manusia sehelai kuas pun akan kubunuh, karena aku akan membawa tungku ilahi abadi untuk membunuh kalian semua. Sekuat apapun kalian tidak akan mampu menandingi tungku ilahi abadi, sebuah artefak abadi. Tungku ilahi abadi ini dapat membunuh kalian sepenuhnya dan tuntas. Kaisar tertinggi surga tampaknya sedang melarikan diri. Namun, kaisar manusia itu meraung, kaisar tertinggi surga, kau ingin melarikan diri di depanku? Fang Han telah mengorbankan 100 miliar pil yang murni untuk melepaskan serangan ini. Itu tidak boleh sia-sia. Kau harus meninggalkan inkarnasi ini. Seorang dewa sejati. Inkarnasi mengandung banyak hukum. Itu harus ditinggalkan untuk mengganti kerugiannya. Sambil berbicara, kaisar manusia itu mengayunkan kuasnya dengan kasar, melompat ke udara, dan menulis karakter lain, penjara. Seketika itu juga, sebuah dunia tercipta, berbentuk persegi dan kotak, memenjarakan inkarnasi kaisar tertinggi surga di dalamnya. Fang Han pun tak ragu, sekali lagi melancarkan ki asal senilai ratusan miliar pil obat ke dalam tubuh kaisar manusia itu, membuat karakter, penjara, bersinar dengan lebih cemerlang. Wujud asli Fang Han dari roda reinkarnasi akhirnya menghantam karakter, penjara, menekan inkarnasi kaisar tertinggi surga. Perlahan-lahan, wujud asli kaisar tertinggi surga benar-benar lenyap. Wahai kaisar manusia, lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Tungku ilahi abadi menantimu. Kau telah membuatku marah, dan nasibmu akan sangat menyedihkan.
Kau tidak hanya membuatku marah tetapi juga menghalangi kehendak alam abadi. Kehendak alam abadi adalah agar sekte Tai menyatukan dunia besar Xuan Huang. Penghalanganmu terhadap proses ini seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Kehendak alam abadi? Kebetulan saya tahu bahwa alam abadi memiliki banyak faksi, keluarga, sekolah kuno, dan surga di luar surga. Saya ingin tahu, kehendak alam abadi macam apa yang dianut sekte Tai Anda? Kaisar manusia itu terkekeh, sama sekali tidak terkesan. Dahulu kala, 3 kaisar kuno juga merupakan tokoh besar di alam abadi. Faksi mana yang didukung sekte Tai Anda? Kaisar manusia sikat, kekuatan sekte Tai kami adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kau bayangkan. Suara terakhir kaisar tertinggi surga tersampaikan dari alam hampa, klon ini hanya memiliki 1% dari kekuatanku. Ketika tubuh asliku sepenuhnya turun, gemetarlah. Retakan. Saat suara itu benar-benar hening, klon kaisar tertinggi surga sepenuhnya berubah menjadi jimat, tanpa kehidupan. Namun, kaisar manusia itu merebutnya dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Kemudian, tubuh kaisar manusia itu mulai berkilauan dengan cahaya kristal. Tampaknya kekuatannya telah meningkat secara signifikan, mengalami perubahan kualitatif. Dewa sejati, sudah menjadi dewa sejati. Di dalam tubuhnya, terdapat secercah hukum Dao abadi, yang sangat bermanfaat bagiku. Sayang sekali ini hanyalah klon, yang hanya mengandung secercah hukum Dao abadi. Aku harus menelan tubuh asli kaisar langit tertinggi ini untuk mendapatkan semua hukum Dao abadinya, mungkin setelah itu aku bisa maju menjadi artefak abadi. Setelah kaisar manusia kuas menelan jimat spiritual kaisar tertinggi surga, ia terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya, tampak sangat tertarik pada sosok kaisar tertinggi surga. Dewa sejati berbeda dari Dewa Fade. Kultivator di tingkat ke-9 keabadian, alam Dewa Fade, meskipun mereka memiliki sedikit hukum Dao abadi di tubuh mereka, itu hampa, tidak ada. Namun, kultivator di tingkat ke-10 keabadian, alam dewa sejati, berbeda, itu adalah alam yang nyata dan solid. Oleh karena itu, ketika Fang Han memperoleh jimat spiritual Dewa Fade, kaisar manusia kuas tidak tertarik, tetapi sangat tertarik pada dewa sejati. Inkarnasi. Selamat, senior, kuas kaisar manusia, setelah mendapatkan secuil hukum Dao abadi, aku juga telah memperoleh harta karun bela diri surgawi dan kunci dewa yang terpencil. Lebih jauh lagi, aku telah maju ke alam Youguang. Fang Han menyaksikan kuas kaisar manusia meningkatkan kekuatannya dan sangat gembira. Setelah aku mendapatkan harta karun perbendaharaan bela diri surgawi, kita dapat pergi dan menghancurkan sekte Tai, membunuh kaisar tertinggi surga, memperoleh hukum Dao abadi, dan memungkinkan senior untuk kembali ke alam artefak abadi. Hukum Dao abadi di dalam tubuh kaisar tertinggi surga belum sempurna. Bahkan jika aku membunuhnya, aku khawatir aku tidak akan mampu maju ke artefak abadi. Aku harus membunuh seorang ahli di tingkat dewa surgawi dan memperoleh dewa surgawi sejati. Hukum untuk naik ke artefak abadi, kata kaisar manusia itu. Tentu saja, semakin banyak dewa sejati yang kubunuh, semakin banyak hukum Dao abadi yang akan kumiliki, dan semakin kuat kekuatanku. Senior, kita tetap harus waspada. Seorang petarung hebat di tingkat dewa sejati sangat menakutkan hanya dengan sebuah inkarnasi. Jika tubuh aslinya muncul, aku khawatir kita semua akan terbunuh, kata Feng Yaoguang. Tidak masalah. Fang Han sekarang telah memperoleh kunci dewa yang sunyi, yang berisi seluruh koleksi dewa abadi Panwu, serta pil obat yang ampuh dan berbagai harta karun sihir. Ini memungkinkan kita untuk berkultivasi menggunakan persediaan pil yang murni yang tak terbatas, memanipulasi waktu secara langsung. 1 detik di luar, 1 tahun di dalam bukanlah hal yang mustahil. Jika kita dengan cepat berkultivasi selama beberapa puluh ribu tahun, apakah kita masih takut kita tidak akan meningkatkan alam kita? Fang Qingsui berkata perlahan dan sistematis. Lebih jauh lagi, di dalam perbendaharaan kunci dewa yang sunyi, aku khawatir mungkin ada buah panjang umur. Memang benar demikian. Sayangnya, saat ini saya hanya bisa membuka lapisan kedua dinding kristal dan mendapatkan beberapa pil obat. Fang Han dengan cepat menceritakan apa yang telah dialaminya. Jadi begitulah. Konon kunci dewa yang terpencil memang memiliki 7 lapisan. Hanya dengan berkultivasi hingga alam abadi sejati seseorang dapat sepenuhnya membuka item inti terpenting. Seseorang juga dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kunci ini untuk membuka gerbang alam abadi, memasuki alam abadi tanpa usaha apapun, dan bahkan bebas masuk dan keluar dari alam abadi. Jangan lihat kaisar tertinggi surga, meskipun kekuatannya mencapai tingkat abadi sejati dan dia dapat naik ke alam abadi, begitu dia memasuki alam abadi, dia tidak akan pernah bisa kembali ke alam bawah. Tiba-tiba, di kedalaman diagram mata air kuning itu, ketujuh putri itu berbicara. Ketujuh putri klan rubah melihat bahwa Fang Han benar-benar telah mengumpulkan kunci dewa yang terpencil, dan keterkejutan batin mereka tak tertandingi. Mereka tahu apa yang diwakili oleh kunci dewa yang terpencil, itu berarti seluruh harta karun bela diri surgawi telah masuk ke dalam sakunya.
Harta karun sihir yang tak terhitung jumlahnya, pil obat, bahan-bahan, dan persediaan ki asal yang murni yang tak habis-habisnya. Ada rahasia seperti itu? Lumayan, sangat lumayan. Fang Han mengangguk. Fang Han, kau harus mengumpulkan sepenuhnya kunci dewa kehancuran. Cepat, kendalikan harta karun bela diri surgawi, penundaan dapat membawa perubahan, kata kaisar manusia itu dengan serius. Kau belum bisa melepaskan kekuatan serangan dari kunci dewa kehancuran ini, itu hanya dapat digunakan sebagai harta karun. Yang menyimpan kunci dewa kehancuran adalah cermin penyihir leluhur, yang juga merupakan harta karun misterius. Itu sama sekali tidak kalah dengan cermin kaisar surgawi. Kau harus mengumpulkan cermin ini juga dan menggunakannya untuk menyimpan kunci dewa kehancuran, jika tidak mungkin untuk mengumpulkannya. Fang Han mengangguk, menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa mengecilkan kunci dewa yang terpencil itu, dan diagram mata air kuning pun tidak bisa mengumpulkannya. Dengan demikian, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan darah sejati Panwu yang terpendam jauh di dalam alisnya. Darah asli Panwu itu tampaknya telah mengaktifkan kekuatan pohon dunia. Kunci dewa terpencil bergetar hebat, dan kabut abu-abu di sekitarnya mulai menyatu dengan ki asal Fang Han. Kabut abu-abu itu dipancarkan oleh cermin penyihir leluhur. Aku akan membantumu. Melihat ini, kaisar manusia itu menunjuk tubuh Fang Han dengan jarinya, dan kekuatan misterius yang luar biasa meledak ke dalam dirinya. Tubuh Fang Han segera membesar 1000 kali lipat, kepalanya menjadi seperti gunung, dan pembuluh darah di tubuhnya menjadi seperti sungai. Ledakan! Semua orang melihat seluruh ruangan itu terkelupas. Kunci dewa terpencil itu menghilang, dan semua orang kembali ke aula dewa terpencil. Di tangan Fang Han, ia memegang sebuah cermin perunggu. Fang Han akhirnya berhasil menyempurnakan kunci dewa yang terlantar dan mengambil cermin penyihir leluhur ke tangannya. Sementara itu, keempat ahli yang mencoba menyempurnakan cermin penyihir leluhur dari luar, Raja Dewa yang terlantar, Kun Peng, Tao Ti, dan Meng Xiaobai, semuanya terpental. Namun, Fang Han tidak dapat melepaskan kekuatan serangan dari kunci dewa terpencil atau cermin penyihir leluhur, keduanya hanya dapat berfungsi sebagai wadah ki asal untuk memberi daya pada harta sihirnya. Namun, Fang Han tidak kekurangan harta karun sihir dengan kemampuan serangan yang kuat. Selama diagram mata air kuning memiliki cukup ki asal yang murni, bahkan jika belum pulih sepenuhnya, membakar 100 miliar pil yang murni dapat mewujudkan kekuatan roda reinkarnasi, cukup untuk menakutkan para ahli lapisan ketujuh keabadian, alam raja dunia. Fang Han belum menghitung secara pasti berapa banyak pil yang murni yang ada di dalam kunci dewa yang terpencil, tetapi jumlahnya pasti lebih dari 1000 triliun. Bahkan mungkin ada puluhan ribu triliun, mencapai angka yang mengerikan. Jumlah daya ini tentu akan cukup untuk sepenuhnya memulihkan diagram pegas kuning tersebut. Kemudian, dia bisa menggunakan roda reinkarnasi untuk melepaskan bombardir tanpa henti kepada musuh-musuhnya. Bahkan inkarnasi kaisar tertinggi surga pun telah tumbang di bawah gempuran roda reinkarnasi Fang Han, yang menunjukkan betapa ganas dan brutalnya Fang Han. Begitu cermin penyihir leluhur berada di tangan Fang Han, dia menggoyangkannya dengan santai, dan tiba-tiba, 100 miliar pil yang murni muncul di dalam diagram mata air kuning, terbakar habis. Dibandingkan dengan cadangan yang ada di dalam kunci dewa yang terpencil, 100 miliar pil ini hanyalah setetes air di lautan. Belum pernah sebelumnya Fang Han menggunakan diagram mata air kuning dengan begitu mudah. Dia hampir mengaktifkan lebih dari setengah kekuatan diagram pegas kuning tersebut. Tentu saja, alam Fang Han masih belum cukup. Jika dia mencapai lapisan ke-8 keabadian, alam Hun Dong, dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan artefak Dao tingkat tertinggi dan benar-benar menekan langit. Bahkan Fade Immortal atau True Immortal pun tidak akan menjadi sesuatu yang perlu ditakuti. Namun saat ini, tingkat kekuatan Fang Han masih rendah. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan penuh dari artefak Dao tingkat tertinggi, bahkan dia tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan artefak Dao tingkat tinggi. Tentu saja, dengan cukup banyak ki asal yang murni untuk dihamburkan, diagram mata air kuning sepenuhnya memperlihatkan sisi tajamnya. Roda reinkarnasi yang besar bergulir menuju Raja Dewa terpencil, Tao Ti, Kun Peng, dan Meng Xiaobai. Sialan, dia telah memurnikan kunci dewa kehancuran. Raja Dewa Kehancuran melihat cermin penyihir leluhur muncul di tangan Fang Han, dan di dalam cermin itu, kunci Dewa Kehancuran yang besar terus berkedip-kedip dengan cemerlang. Melihat tubuh Fang Han yang penuh energi, bermandikan ki asal yang murni, dia tahu keadaan semakin memburuk. Untungnya, anak laki-laki ini belum mencapai alam penciptaan. Dia belum mencapai lapisan kelima keabadian, alam penciptaan, dan belum mengembangkan aura penciptaan. Jika tidak, dia bisa saja membuka lapisan ketiga kunci Dewa Kehancuran, memperoleh semua jejak jiwa kita para dewa kehancuran, dan sepenuhnya mengendalikan kita semua yang berjumlah 81. Bahkan aku pun akan terkendali. Sekarang, masih ada kesempatan, bunuh Fang Han ini, rebut cermin penyihir leluhur di tangannya, dan biarkan aku memurnikan kunci dewa kehancuran.
Melihat hal ini, Raja Dewa yang terpencil masih menyimpan secercah harapan. Tidak ada jalan lain. Godaan itu terlalu besar. Terlebih lagi, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk membebaskan diri dari cengkeraman sebagai boneka dan mendapatkan kembali kebebasannya. Tubuh asli Raja Dewa terpencil ini adalah eksistensi yang setara dengan Kaisar Dewa Doomu. Setelah dimurnikan menjadi dewa terpencil, kekuatannya menjadi lebih tirani, dan dia dapat mengendalikan 80 dewa terpencil kuat lainnya. Jika digabungkan menjadi satu, bahkan sapu kaisar manusia pun tidak dapat membunuhnya, jadi dia sangat bergantung pada hal ini. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk menghadapi Fang Han sendirian. Dalam sekejap, dengan gerakan santai, banyak gerbang di seluruh aula dewa terpencil terbuka lebar. Seketika, perubahan ini mengguncang banyak ahli yang telah menerobos masuk ke perbendaharaan bela diri surgawi. Pada saat ini, Raja Dewa terpencil mengeluarkan lolongan panjang. Fang Han dari sekte Yuhua telah merebut kunci dewa terpencil, tetapi dia belum dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kunci dewa terpencil, dia hanya memperoleh harta karun di dalamnya. Semuanya, mari kita bergabung untuk membunuh orang ini dan merebut harta karun di tangannya. Kalian akan dapat memperoleh harta karun yang tak terbatas, dan kita semua dapat membaginya. Teriakan ini mengerahkan seluruh kekuatannya, mengirimkan gelombang energi menembus batas waktu dan ruang, menempuh jarak yang entah sejauh mana. Taktik menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya sungguh luar biasa. Di dalam perbendaharaan bela diri surgawi, setidaknya ada beberapa kekuatan besar, seperti Ying Xiantian, Xu Xiwi yang memiliki kitab Kaisar Bumi, serta para ahli dari dunia besar kegelapan dan dunia besar cahaya suci yang misterius. Lebih jauh lagi, ada banyak ahli yang belum pernah ditemui Fang Han sebelumnya. Sialan! Raja Dewa terpencil ini pantas mati. Begitu Fang Han muncul, dia mendengar raungan Raja Dewa terpencil. Meskipun roda reinkarnasi bergulir ke arahnya, Raja Dewa terpencil menggunakan sihir Taois yang tidak diketahui untuk sedikit bergeser dan menghilang di dalam aula Dewa terpencil, menyebabkan roda reinkarnasi Fang Han menabrak sudut aula Dewa terpencil. Seluruh aula Dewa terpencil yang kokoh itu langsung hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya roda reinkarnasi itu. Tao Tie dan Kun Peng, kedua binatang suci itu, sama-sama basah kuyup oleh keringat dingin. Jika bocah ini benar-benar mendapatkan kunci dewa kehancuran dan menstabilkan kekuatannya, lalu melepaskan sepenuhnya kekuatan diagram mata air kuning, apa yang akan terjadi? Terlebih lagi, dia memiliki lebih dari satu artefak Dao tingkat tertinggi. Jika dia mengaktifkan dua artefak Dao tingkat tertinggi secara berurutan, kita akan mati tanpa tempat pemakaman. Kun Peng dan Tao Ti saling bertukar pandang. Jika mereka tidak mengikuti Raja Dewa Kehancuran dan berlari cepat barusan, mereka tidak akan bisa lolos dari cengkeramannya. Boom! Taktik Raja Dewa terpencil yang menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya memang efektif. Beberapa kekuatan dahsyat seketika membanjiri aula Dewa terpencil, lalu mengepung seluruh aula hingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewatinya. Raja Dewa terpencil mengeluarkan lolongan panjang, terbang keluar dari aula Dewa terpencil, dan membentuk formasi pengepungan bersama banyak lainnya. Situasi tiba-tiba menjadi rumit. Fang Han memegang cermin penyihir leluhur di tangannya. Beberapa orang yang hadir melihat kunci dewa kehancuran yang sangat besar di dalam cermin penyihir leluhur yang memberinya sejumlah besar ki asal yang murni. Seketika, mereka yang memahami nilai kunci dewa kehancuran itu menunjukkan rasa iri. Mereka punya alasan kuat untuk merasa iri. Sial, Fang Han, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak makhluk kuat yang memasuki perbendaharaan bela diri surgawi untuk mendapatkan harta karun kali ini. Feng Yaoguang melihat sekeliling, dan ekspresinya berubah tiba-tiba. Dia menyadari bahwa dirinya, Fang Han, Fang Qingsui, dan Kaisar Manusia itu semuanya dikelilingi. Di sekeliling, berbagai faksi muncul. Di antara mereka, Ying Xiantian dan Xu Xiwi hadir secara mencolok, meskipun Grand Physic Heaven juga hadir. Yan Chenyu tidak berada di sisi Xu Xiwi, sepertinya dia sudah pergi. Selain itu, beberapa bayangan gelap yang kuat masih berkeliaran. Ditambah lagi, ada beberapa kultivator yang sangat hebat, beberapa membawa pedang berharga di punggung mereka, beberapa diselimuti gua surga mereka sendiri, dan beberapa bahkan telah mengangkat berbagai artefak Dao untuk melindungi diri mereka sendiri. Fang Han bahkan melihat bahwa di dalam seberkas cahaya bintang, jelas terlihat para ahli dari Istana Bintang Wuji. Dia ingat bahwa Istana Bintang Wuji telah lama mengincar perbendaharaan bela diri surgawi. Kali ini, mereka pasti memanfaatkan melemahnya gelombang ruang waktu untuk memasuki perbendaharaan bela diri surgawi, berharap menemukan harta karun dan mendapatkan koleksinya. Selain itu, Fang Han bahkan melihat beberapa kultivator Buddha yang kuat, masing-masing di atas Bodhisattva Baogen. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh. Tentu saja, siapapun yang mampu memasuki gelombang ruang waktu dan memasuki perbendaharaan bela diri surgawi bukanlah karakter biasa. Ini adalah tempat di mana hanya para ahli sejati yang dapat datang. Namun,
Fang Han sama sekali tidak takut. Dengan kunci dewa yang terpencil dengan harta karun di tangan, tersedia persediaan pil yang murni yang tak terbatas. Semua artefak Dao tingkat tertinggi, termasuk kuas kaisar manusia, dapat ditingkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat. Jika dia ingin bertarung, Fang Han tidak takut. Jika dia ingin pergi, dia bisa pergi kapan saja.